Oke, selamat siang sahabat GVS semua. Kali ini saya bakal review pemilihan unit untuk pesanan dari Bang Zean Lumajang. Dan hari ini pemilihannya kebetulan red candy atau kuning yellow atau putih. Tapi nanti saya pilih beberapa acak karena yang diutamakan red candy. Jadi saya ceknya yang red candy dulu, terus itu belakangnya juga akan nanti saya cek. Nggak hanya satu unit, minimal ada 3 unit yang saya lakukan pengecekan plus perbandingan, di mana dari 3 yang terbaik itu akan kami pilih dan kami sodorkan ke Bang Zean. Nanti tetap Bang Zean yang akan memilih nomor 1, 2, atau 3 gitu kan. Jadi kami hanya mereviewkan, menginspeksi bagian mana saja yang kurang bagus, bagian mana saja yang menjadi kelebihan mobil ini. Kalau kelebihannya dari mobil ini, yang pertama pasti kilometer ya. Kilometernya rendah di bawah 200.000, 174 atau 164 ini lupa saya. Nanti kita shoot. Yang pertama di kondisi mesin nih, seperti ini. Kondisi mesinnya bakal kita copotin semua nanti. Nah, itu dia. Jadi di ruang mesin itu saya selalu membuka ini penutup ya. Saya buka supaya kita bisa lihat nih di bagian depan. Kalau ada bekas laka ini pasti ada bekas repair di sini. Terus kalau bekas banjir segala macam di sini pasti ada korosif berkarat. Terus juga di sini kalau ini sudah nggak rapi itu ada bekas dicium ya, bekas laka, bekas accident. Di sini juga full headnya ini full head memang bisa dibelikan satu set, tetapi dari pengalaman ekstraksi yang ada di manapun itu nggak mungkin penggantian full head kalau lakanya benar-benar 70% mungkin diganti, tapi kalau laka ringan hanya di repair, dan kalau di repair itu ketahuan ya. Kalau ini masih ori bawaan pabrikan. Nah itu dia. Untuk mesinnya aman ya, nggak ada rembes-rembes, tapi nanti kita cek ketika mobil kita naikin ke car lift. Dan di sini sementara saya lihat aman, kering, tidak ada masalah, tapi kita belum lihat belakangnya, bawahnya nih. Bawahnya seperti apa nanti bakal kita naikin ke car lift. Terus poin pentingnya di sini juga, ini masih silen bawaan dari pabrikan. Kalau di sini ada bekas accident, ini juga nggak bakal rapi seperti ini ya. Kalau bekas diganti, ini hanya lipatan plat aja, nggak ada silennya seperti ini. Saya rasa semua sudah tahu, semua sahabat GPS sudah tahu, karena di YouTube sering sekali saya bahas untuk pengecekan mobil. Dan untuk di bagian pintu, karet-karetnya biasa saya buka. Nah seperti ini. Ini masih rapi, jadi nggak ada bekas ketok. Las dari pabrikan pun masih oke ya. Ini las dari pabrikan. Kalau ada laka dari samping, di sini pasti ada repair. Terus di sini, ini list pintu sama kayak listnya apa namanya, kap mesin tadi. Ini juga masih rapi bawaan dari pabrikan. Itu dia. Nah ini masih rapi. Ini juga masih rapi ya, tidak ada laka dari samping bagian depan. Kita cek bagian belakangnya, pintu belakang. Nah di sini ini juga masih oke ya. Ini pun masih oke tuh. Jadi nggak ada keriting tuh, bekas ketok-ketok nggak ada, masih aman ya. Laka dari sisi kanan kirinya, dari sebelah kanan masih oke, depan belakang. Terus lanjut ke bagasi nih. Nah ini plat kuningnya gengs. Jadi mobil ini dulunya plat kuning tahun 2016, tapi sudah kami plat hitamkan, dirubah ke plat hitam. Ini dia platnya yang baru, dan warna mobil sama surat-surat sudah sesuai red candy, tapi di STNK hanya merah gitu aja, karena di Samsat tidak ada warna merah candy ya, merah gitu aja. Oke, terus kita buka yang ini nih. Ini juga masih rapi, tidak ada bekas
eh, ketok-ketok. Di sini juga masih ori ya. Nggak ada bekas ketak sulap ya? Nggak ada. Terus ketika ada pertanyaan nih, ada pertanyaan seperti ini nih misalnya ya, Pak Kif, pernah nih ada pengalaman nyata ya ke saya, nanya mobil warna putih misalnya ya, mobil warna putih bagus, berapa harganya, sudah cocok harga, saya cek unitnya. Kalau jelek saya bilang jelek, mending nggak jadi transaksi daripada setelah transaksi kecewa. Jadi ada storynya, ini chatnya ya, namanya saya hilangi, saya skip, dan ini chatnya nanti Bang Sean bisa lihat di history chat saya. Jadi kalau jelek saya bilang jelek, nggak jadi transaksi nggak masalah, itu ya. Di teman-teman di TikTok lihat di YouTube karena ininya bakal saya unggah hasil chattingan saya. Itu nggak jadi transaksi, saya mah nggak ada masalah ya. Yang penting jelek saya bilang jelek. Tuh. Nih, lanjut ke sini. Tuh, masih oke ya. Terus ini juga masih oke. Di sebelah sini, duh, masih oke semua, tidak ada bekas repair. Ini juga masih oke ya. Habis ini kita coba test drive mobil ini, kaki-kakinya seperti apa, tarikannya masih kencang atau enggak, terus getaran mesin terasa enggak ketika kita lagi jalan. Nah, sekarang kita coba test drive. Monggo Om Holan silakan masuk dulu. Nah, saya baikkan AC, kita nyalakan Om Holan biar enggak kepanasan. Kilometernya berapa, Pak? Kilometer 164, tadi saya bilang 174 ya? Enggak, 164. Oh iya. Kilometernya 164,125. Kita coba test drive. Kaki-kaki sejauh ini masih aman. Interior sudah rapi, tinggal nanti setelah di-upgrade seperti apa. Tarikan masih oke ya. Kaki-kaki aman. Kaki-kaki aman, rem juga masih oke, koplingnya full, gasnya pun enteng banget. Suara getaran mesin tidak kedengar. Jadi biasanya sih kalau engine mountingnya bermasalah, getaran tuh sampai ke sini. Itu kalau engine mountingnya bermasalah ya. Tapi untuk mobil ini aman sih, nggak ada kendala di engine mounting ya. Jalannya juga normal seperti mobil pada umumnya. Sekarang kita coba naikin ke carlift ya. Kita naikin carlift, kita cek bagian kolongnya seperti apa nih. Oke, gadis turun dulu.
Oke, gengs, ada iklan barusan sebentar. Kita lanjut pengecekan bagian kolong ya. Kita ke kolongnya. Jadi seperti ini masih utuh ya. Tidak ada keropos ataupun korosif. Knalpot juga masih ori. Katalis. Poin pentingnya sebenarnya di sini yang sebenarnya saya sendiri yakin bahwasanya mobil X Bluebird yang dari Bluebirdnya ya. Kalau X Bluebird tapi sudah tangan ketiga keempat, saya tidak berani ngomong. Tapi kalau di Bluebird sudah dipastikan barangnya masih ori untuk katalis ya. Sebenarnya tanpa dicek pun saya sudah yakin bahwasanya ini ori. Tetapi untuk lebih nyamannya kita langsung cek ke unitnya supaya lebih puas lagi. Tuh ya. Terus di sini, nih gengs, kalau ada X laka sampai biasanya nih ada pengelasan di sini ya. Nih, ada pengelasan dan ini masih ori utuh semua. Mesin kering ya, nggak ada bekas rembes-rembes. Tuh kan, masih oke, kering. Nggak ada X ketok-ketok segala macamnya, masih semuanya original. Ya. Kaki-kaki skoknya pun masih oke, kering semua, tidak ada masalah. Dan di sini ini yang biasanya hancur, decknya ini ya, penutup bagian bawah ini biasanya sudah hancur, ini masih rapi ya, seperti ini. Secara keseluruhan mobil ini oke ya, cuman kita nanti akan lanjut ke unit yang kedua. Ini menurut saya PR segala macam tidak ada, tinggal lanjut setelah di tangan pembeli perawatannya seperti apa, itu aja. Kalau dari sini sekarang mobil ini masih oke ya, kita sudah lalui pengecekan mulai dari list, karet-karet semua saya bongkar, sampai ini saya naikin pun masih oke. Tarikan juga oke, kaki-kaki oke, nggak ada PR lah ya. Cuman nanti tetap kami lakukan servis dan tune up lagi sebelum serah terima, itu dia. Oke, ini saya turunin dulu ya. Pemulan, awas. Setelah lama tidak dinyalakan, ini baru dinyalakan hari ini. Kondisinya seperti ini. Nah, ini kita bongkar-bongkar dulu semua sebelum membahas ke mesin. Nah, ini dia kondisi rangka bagian depan nih, aman, masih mulus juga, tidak ada bekas repair ataupun apa. Terus di sini full headnya masih ori ya, tidak ada bekas ketok-ketok. Kenapa selalu dibiasakan seperti itu? Karena ketika pembeli percaya pada kita juga nggak akan asal-asalan untuk melakukan pengecekan. Dan kenapa mesti saya videokan, saya unggah di YouTube, biar pembelinya tuh tahu, oh proses pemilihan unit saya seperti ini, gitu kan. Jadi bukan asal pilih, yang penting dia sudah transaksi saya pilihkan asal-asalan, nggak seperti itu konsepnya. Jadi memang benar kami menjaga kepercayaan yang sudah dikasih dari pembeli ke GPS, gitu ya. Ini kondisi mesin setelah beberapa menit dinyalakan. Tadi kan angkatan pertama suara mesinnya keras banget nih. Sekarang sudah lumayan smooth, dan ini ketika saya tutup, saya agak menjauh 1 meter, kayak mesin belum nyala. Itulah. Nah ini ya, ini juga masih oke. Tuh, masih oke semua. Kondisi mesin kering ya. Ini coba gini. Pemolan mendekat dulu ke sini. Teman-teman yang join di live, kira-kira suara mesin kedengaran nggak? Nah, ini ya suara mesinnya seperti ini. Terus pemolan agak menjauh. Ini saya tutup.
Kayak mesin nyala atau enggak? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya. Nggak kedengeran. Itu. Nggak tahu kalau dari recorder ini ketangkep nggak suara mesin. Nih saya pegang recorder nih. Ketangkep nggak? Kalau kami di sini yang dekat dengan mobilnya, serasa mobil itu belum nyala. Sering terjadi seperti ini. Sering terjadi ketika ada calon pembeli datang melakukan pengecekan sendiri, dia mau test drive, mesin sudah nyala, di starter lagi. Itu sering terjadi di sini ya. Pemulan pernah ngalamin seperti itu. Oke. Kita test drive, kita bongkarnya di tempat luas di belakang ya. Bongkar-bongkarnya di belakang. Yuk. Kilometer shoot komparan 145. Kalau yang tadi 164. Ini 145. Ini mau dibawa ke cabang sebelah ya. Jadi pengecatan di tempat kami setelah selesai dibawa ke cabang sebelah. Itu juga proses pengecatan red candy, dan itu mobil yang kita cek awal tadi saya parkir di situ, nanti saya parkirnya berjajar 2 mobil. Untuk mobil ini menurut saya meskipun kilometer rendah, saya lebih tertarik yang pertama ya. Pertama, komparan terasa ya. Iya, terasa banget. Jadi ketika saya naik, saya tarik gasnya, saya injek gas, terus jalan masih lebih smooth yang tadi. Ini apa ya, bukan kurang bagus, tapi lebih nyaman yang tadi dibanding yang ini. Jadi kilometer itu bukan patokan. Bukan ya? patokan sebenarnya. Kalau orang berpatokan pada kilometer, itu pemahaman tempo dulu ketika zaman kakek-kakek saya masih suka koleksi mobil-mobil antik tuh. Zaman dulu memang patokan kilometer, tapi untuk sekarang dengan semakin canggihnya teknologi, kilometer bisa di reset segala macam ya kan. Kalau pembeli patokannya pada kilometer, ketemu pedagang yang nakal, di reset lah kilometer jadi rendah gitu kan. Tapi kalau di tempat kami tunjukin apa adanya. Kilometer tinggi ya saya sampaikan tinggi, kilometer rendah ya sampaikan rendah. Tetapi terkadang yang rendah itu masih kurang kurang maksimal ketika dibandingkan dengan mobil yang kilometernya lebih tinggi. Seperti ini tadi, menurut saya lebih nyaman gitu. Bukan berarti ini jelek, tapi kalau saya disuruh milih, saya lebih milih yang pertama tadi. Oke, kita coba bongkar-bongkar ya. Bagian mesin tadi sudah ya, tinggal pintu belakang, interior dan lain-lain. Kalau AC sih dingin ini ya, AC-nya dingin. Ya memang tidak bisa saya buktikan di kamera karena saya nggak punya AC detektor itu yang digital, nggak punya. Ini ya masih oke, masih ori semua. Tuh. Ini juga masih oke. List pintu juga masih oke. Saya yakin masih oke lah barang untuk kondisi fisik ya. Tapi kalau dibuat perbandingan sama yang tadi, saya lebih memilih yang tadi. Ya. Seperti ini ya. Tapi saya berani jamin untuk kondisi fisik mobil ini tidak ada eks laka ya, aman semua tuh ya, masih oke semua. Ini gambaran udah masih aman semua ya. Oke,
selebihnya nanti kita angkat ke car lift atau yang ini di skip aja, lanjut hijau. Nggak apa-apa Dinaikin kalau ya. mau dinaikin ya nggak apa-apa. Cuman Naikin. kalau saya sendiri lebih ke yang tadi sih. Yang pertama ya. Yang pertama. Makanya begitu saya berpikir performa lebih bagus yang pertama. Saya mau melakukan pengecekan detail untuk mobil ini buat apa juga gitu Iya, kan. benar. Tapi kalau untuk apa ya? Misalnya nih ada saya minat unit ini, ya sudah saya lakukan pengecekan lebih lanjut gitu kan. Barangkali teman-teman yang lain ada yang minat mobil ini, bukan berarti mobil ini jelek ya. Mobil ini kilometer rendah, kondisi mesin oke, segala macamnya oke. Cuman gitu start saya pakai tadi lebih nyaman yang pertama. Itu dia. Yuk Om Farhan naik. Meskipun kami menjual, kami berusaha untuk menyampaikan apa adanya, jujur. Apa ya? Terkadang ada beberapa hal yang perlu ditutup-tutupin sebagai penjual seperti itu ya. Kalau saya berpikir saya menutupin sesuatu yang bisa saja saya lakukan, tetapi untuk jangka panjangnya menurut saya kurang bagus. Saya lebih memilih jangka panjang daripada penjualan banyak tapi jangkanya pendek tuh. Menurut saya nggak bukan pilihan saya seperti itu. Terus misalnya ada pertanyaan nih, Bang, mobil ini kalau dibanding yang pertama dibikin sama dengan cara di servis tune up segala macam, bisa nggak? Bisa gitu ya. Jadi mobil ini kalau misalnya mau dirawat lagi, mau dibikin performanya jadi oke, masih bisa. Cuman untuk saat ini saya lebih menyarankan yang pertama tadi. Itu kalau saran dari saya, tapi keputusan tetap di Bang Sean nanti ya. Beliaunya tertarik yang mana. Biasanya kalau patokan kilometer ya ini pasti yang dipilih gitu kan. Oke, ini dia kondisi di bawahnya sama dengan yang tadi, jadi tidak ada keropos-keropos, korosif nggak ada, nih semua masih utuh ya. Kita ke depan, katalis juga masih oke. Ini di sini tidak ada bekas keropos atau korosif atau replating atau dilas ditambah plat lagi, nggak ada. Ke depan lagi, ini air AC ya, tadi AC-nya nyala, ini AC dingin. Ini apa namanya, rangka-rangka juga masih oke semua, nggak ada. Di sini pun masih rapi, mesin kering ya, mesinnya oke, kering, nggak ada masalah. Stok juga masih oke semua. Nih koparan shoot tuh, kering, nggak ada bekas rembes-rembes atau apa, masih kering ya. Aman, tidak ada bekas rembes ataupun bocor-bocor, terus korosif, bekas las, bebas dari itu semua. Katalis juga masih ori ya. Oke, kita turunin, kita lanjut yang kuning lemon atau hijau stabilo, tahap apa itu warnanya.
nantilah belakangan. Dua itu dulu aja belakangan. Oke, sahabat Garasi Vios Surabaya dimanapun kalian berada, hari ini sudah 2 unit saya pilihkan untuk Om Sean. Jadi ada beberapa pertimbangan dari 2 unit ini, kalau saya lebih menyarankan yang ini. Tetapi kembali lagi, keputusan tetap di Bang Sean ya. Misalnya Bang Sean memilih yang ini ataupun yang ini, bebas. Setelah video ini saya unggah, Bang Sean akan menghubungi saya. Kalau dua-duanya ini nggak cocok dan mau pilih warna putih, ada tuh warna putih. Shoot ke sana Om Molan. Om Farhan. Itu warna putih, warna apa ini? Stabilo. Joe Stabilo ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 bisa saya lakukan pengecekan. Kenapa pengecekan hari ini saya hentikan? Cuacanya sudah mulai hujan gerimis. Habis ini kita ngomong nggak dengar karena atapnya seperti ini. Ketika hujan ngomong teriak-teriak pun nggak enak ya. Jadi ini saya hentikan karena saya sendiri sudah mendapat unit yang menurut saya nyaman. Berani saya referensikan untuk Bang Sean, yaitu yang ini. Tapi kembali lagi keputusan tetap di Bang Sean. Ketika pilih unit yang lain lagi ya saya pilihkan ya. Itu dia. Sementara 2 unit ini yang sudah kami cek untuk semua sahabat GPS. Kalau kalian mau melakukan pemesanan unit seperti inilah yang kami lakukan. Pengecekan detail mulai dari mesin, AC, bagasi, kolong, semuanya saya lakukan pengecekan ya. Itu dia. Sampai di sini saya sampaikan terima kasih, dan pilihan Bang Sean akan saya unggah di TikTok nanti ya. Kalau di YouTube durasinya kelamaan, di TikTok bakal saya informasikan mana nih pilihan Bang Sean yang bakal kita modifikasi, dan modifikasinya seperti apa ikuti nanti di TikTok ataupun nanti saya unggah juga di YouTube ya. Oke, sampai di sini saya pamit. Terima kasih. Saya doakan semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya untuk semua sahabat GPS dimanapun kalian berada. Assalamualaikum.